Dasar bodoh, beraninya kau menjual telur palsu kepada kami. Tidak, aku tidak. Ji Wuxuan, setelah kehilangan ingatannya, Kalau begitu, katakan padaku, mengapa telur-telur ini menciut setelah kami membawanya pulang? Kenapa mereka menyusut? Itu tidak mungkin. Bodoh kecil, kami tahu sulit bagimu mendirikan warung. Hei, bagaimana kalau begini, kau beri kami ciuman, dan masalah ini akan dilupakan. Benar sekali, Tidak, aku punya suami. kau tidak punya pilihan. di mana tepatnya kau berada? Dasar bodoh, Lepaskan. ayo ke sini. The film was translated and narrated by M Media. Pergi lihatlah. Apa yang kau lakukan? Oh, itu orang dari keluarga Ki. Cepat, ayo pergi. Nona, telur-telur ini, aku akan membeli semuanya. Jiang Ming berkata, telur-telur ini bernilai 100.000. Jangan coba menipuku dengan potongan plastik ini. Dia benar-benar bodoh. Berikan uangnya padaku. Kamu baru saja menyelamatkanku. Kamu orang baik. Orang baik harus diberi hadiah. Sudah sembuh. Tuan muda, benar-benar sembuh. Siapa kau? Telurnya sudah habis terjual. Aku mau pulang. Gadis ini tidak sederhana. Pergi selidiki dengan cepat. Ibu mertua Ji Wuxuan. Ibu, aku dapat banyak uang hari ini. Jiang Ming, suami Ji Wuxuan. Ibu, ada apa? Lihatlah, sudah cukup buruk bahwa pikirannya tidak waras. Tapi dia juga murahan. Di jalan, dia bersama seorang pria, terlibat dengan seorang pria. Seluruh Haicheng tahu tentang itu. Jika kau bertanya padaku, cara dia membawa pulang begitu banyak uang, dia mungkin mendapatkannya dengan melayani seorang pria. Tidak, aku tidak. Itu mereka yang mencoba merebut telurku. Beraninya kau membantah? Putraku menyelamatkan hidupmu saat itu, dan bahkan menikahimu. Dan kau masih di luar, menggoda sana-sini. Kurasa kau hanyalah seorang orang tak berguna. Ibu, berhenti memukulnya. Apa kau tidak dengar dia berteriak? Sudah berapa kali ku bilang padamu? Sumpal mulutnya sebelum kau memukulnya. Dengan begitu, suaranya lebih pelan. Si bodoh tak berguna ini, buang-buang tenaga saja memukulnya. Jangan berkata begitu. Beberapa resep obat kuno yang hilang yang dia tulis telah menghasilkan cukup banyak uang bagiku. Wuxuan, tulis beberapa resep lagi. Dan suamimu ini akan membuatkanmu babi rebus untuk makan malam. Baik. Orang bodoh memakai liontin giok sebagus ini. Sayang sekali. Ji Wuxuan. Catatan menunjukkan bahwa Ji Wuxuan selalu mengalami gangguan mental. Dan 5 tahun lalu, setelah menikah dengan Jiang Ming, seorang pedagang ramuan obat, dia jual telur untuk menambah penghasilan keluarga. Dia menyembuhkan kakiku. Pesanan ramuan obat untuk rumah sakit Ki akan diberikan kepada Jiang Ming sebagai hadiah. Dimengerti. Adapun berita kesembuhanmu, Tidak perlu terburu-buru. Rahasiakan saja untuk saat ini. Dear Qingqing, kekasih Jiang Ming. Kapan kau akhirnya akan menceraikan si bodoh itu? Ayahku bilang, selama kau menikah denganku, perintah keluarga kita akan menjadi milikmu semua. benarkah?
The film was translated and Asisten. narrated by M Media. Halo, Tuan Jiang. Grup Ki bekerja sama dengan kami. Apel. King Kim, Grup Ki bilang mereka ingin bekerja sama denganku. Kau membantuku dalam hal ini, bukan? Ya. Jeti, Xiaoming. Kapan tepatnya kau akan bercerai? Ceraikan sekarang, King Kim. Kau adalah wanita terpenting bagiku. Hanya si bodoh ini. Lihat berapa harga jualnya. Nona muda, Apa yang kamu lakukan? Anakku akan segera sukses. Kau ikut mereka ke Myanmar Utara dan hiduplah dengan baik. Aku tidak mau pergi. Di mana Jiang Ming? Aku akan mencari Jiang Ming. pelacur ini. Jangan tolak tawaran baik demi konsekuensi buruk. Pergi. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Kau. Ini semua salahmu. Bukan hanya aku gagal menjualmu, tapi aku juga rugi biaya pengobatan. Ini semua salahmu. Bodoh tak berguna. Lebih baik dia mati saja. Manajer Jiang didukung keluarga Ki. Dia akan melesat menuju kesuksesan mulai sekarang. Jangan lupa untuk membantu kami. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Itu semua hanya keberuntungan. Jangan terlalu rendah hati. Itu adalah keluarga yang termasuk dalam 4 keluarga besar teratas, keluarga Ki. Siapapun yang bisa bekerja sama dengan keluarga Ki, mulai sekarang, bisa bertindak semena-mena. Menurutku, dukungan manajer umum, Jian dari keluarga Ki kali ini, pasti karena resep kunomu. Tepat sekali, manajer umum Jian masih sangat muda. Namun dia bisa menciptakan sesuatu yang bernilai besar. Sebuah resep yang telah lama hilang. Ini benar-benar seorang jenius sekali dalam 1000 tahun. Anda terlalu memuji saya. Anda terlalu memuji saya. Nona Ye dari keluarga Ye telah tiba. King Kin, kau di sini. Ini adalah keluarga kaya baru di selatan kota. Keluarga Ye. Jiang Min dan Nona Ye dari keluarga Ye sedang bersama. Awalnya, itu keluarga Ye. Dan kemudian keluarga Ki. Anak ini, dia benar-benar beruntung besar. King. Aku Ibu Jing Ming. Halo, Bibi. Xiao Ming memberitahuku bahwa kolaborasi dengan keluarga Ki ini sebagian besar berkat dirimu. Jangan panggil aku Bibi lagi. Panggil aku Ibu. Ini adalah Liontin Giap Ji Wushuan. Ji Wushuang, Dewi Sembilan Langit. Mengorbankan kultivasi demi menyelamatkan semua makhluk. Langit dan bumi tergerak. Mulai hari ini, langit izinkan kesadaran ilahi Dewi kembali. Kekuatan ilahinya lengkap untuk melenyapkan penjajah asing, menangkap pejabat pengkhianat, dan memulihkan kedamaian abadi bagi bangsanya. Ini adalah pusaka keluarga kami. Aku memberikannya padamu. Ya, Kolaborasi ini awalnya adalah pencapaian Ji Wushuan pada kesempatan sepenting ini. Mengapa dia tidak ada di sini? Putra sulung keluarga Ki. Bukankah itu Tuan Muda Ki? Manajer umum Ki, Anda sudah tiba. Aku datang ke sini hanya untuk melihat keluargamu. Apakah semua orang ada di sini? The Semua film orang was sudah di sini. translated Semua and orang ada di sini. narrated by M Aku tahu Media. mengapa Ketua Ki memberimu perintah itu. Ketua Ki, alasan aku bisa berada di posisiku sekarang adalah berkat dedikasi diam-diam dari kekasihku. Aku, Jiang Ming, aku sama sekali bukan orang yang melupakan kebaikan. Semuanya, terima kasih banyak kepada kalian semua karena menghadiri jamuan kerjasama antara aku dan orang terkaya Haichen, Grup Ki. Di sini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting bagiku ketika aku tidak dikenal. Dia tidak meremehkanku selama masa-masa tersulit dalam hidupku. Dialah yang selalu berada di sisiku. Aku dengar Jiang Ming punya istri. Dia sepertinya idiot, tapi dia benar-benar setia kepada Jiang Ming. Aku tahu, Jiang Ming awalnya tidak punya uang untuk sekolah. Itu semua berkat istrinya yang idiot itu.
yang menjual telur untuk menyekolahkannya. Dia tahu berterima kasih kepada Ji Wushuang. Setidaknya dia punya hati nurani. Ini masih kebaikanmu, Tuan Muda. Dengan kerjasama ini, Ji Wushuang tidak perlu lagi bangun pagi dan bekerja larut malam berjualan di warung. Aku pernah berjanji untuk memberinya kehidupan yang makmur. Sekarang, aku akhirnya berhasil mencapainya. Selanjutnya, aku ingin secara resmi memperkenalkan kepada semua orang istriku. Dia tidak lain adalah Yi Qingqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan mereka bersama? Dia istrimu. Lalu aku siapa? Ji Wushuang, ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Jiang Ming, aku harap kau memberiku penjelasan yang masuk akal. Keluarga Qi bekerja sama denganku. Karena Qingqing, kita tidak bisa membiarkan si idiot ini merusaknya. Ketua Qi, ini semua salah paham. Dia hanya kerabat jauhku. Dia orang bodoh. Dia menempel pada anakku sepanjang hari. Dia biasanya di rumah. Aku akan membawanya pergi sekarang. Biar ku beritahu, anakku akan segera menikah. Putri sulung keluarga Ye. Dasar bodoh. Jangan coba-coba merusak keberuntungan keluarga kami. Jiang Ming, apa kamu benar-benar akan menikahi wanita ini? Ji Wushuang, aku tahu kau sangat mencintaiku. Tapi bagaimanapun juga kau adalah seorang idiot dibandingkan dengan nona muda terhormat kami, Yi Qingqing. Kau tidak bisa dibandingkan. Kau harus berhenti menggangguku. Cepat pulang dan jual telurmu. Kau dengar aku? Sekarang pergi. Karena kalian semua meremehkan orang idiot. Kalau begitu, biar kalian rasakan bagaimana rasanya diinjak-injak oleh orang idiot. Sudah dirantai. Aku sedang mengajak anjing jalan-jalan. Meskipun dia bodoh, dia tentu tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan. Ji Wushuang, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Kalau aku tidak datang, kamu pasti sudah kabur dengan simpanan ini. Ada apa ini, seorang simpanan? Apa yang terjadi? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menurutku kaulah selingkuhannya. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Awalnya, aku hanya mengasihaninya. Aku tak sangka dia terus nempal aku tanpa henti. Dia cuma wanita murahan yang gampang jatuh ke pria. Tepat sekali, kakak Jing Ming. Begitu muda dan sudah begitu luar biasa. Wanita manapun akan jatuh cinta padamu, apalagi orang bodoh. Aku tahu itu. Ketua Jiang masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia tertarik pada orang seperti itu? Jadi, si bodoh ini mencoba memeras uang. Benar-benar bodoh dan berhati jahat. Ji Wushuang, kita tidak lagi berada di level yang sama. Tingkat, kau sama sekali tidak pantas menjadi istriku. Uang kecil ini, anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Jiang Ming, aku tidak pantas. Pencapaianmu saat ini. Dari siapa kamu mendapatkannya? Apel, kau tidak mencoba mengatakan bahwa kerjasamaku dengan grup K difasilitasi oleh orang bodoh sepertimu kan? Kau. Ji Wushuang, kau tak serius berpikir dengan menjual. Beberapa telur itu kau bisa membantuku kan? Yang kubicarakan, tentu saja bukan telur. Tapi formula obat kuno itu. Ada apa sebenarnya? Diam, kau. The film was Omong kosong apa yang kau translated bicarakan? and narrated Semua formula by itu M. kutulis Media. sendiri. Pencapaianku hari ini, Jiang Ming, semuanya berkat usahaku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang bodoh sepertimu. Bahkan tidak sepeser pun. Seseorang, si bodoh ini terus bicara omong kosong. Usir dia dari sini. Jangan biarkan dia memengaruhi kerjasamaku dengan grup K. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Sekumpulan pengecut. Kalian sebenarnya takut pada seorang idiot. Ji Wushuang, kau sendiri yang menyebabkan ini. Ayo. Jiang Ming, kebaikan yang kamu tunjukkan saat menyelamatkanku. Sudah kubalas. Dosa menyakitiku. Aku ingin kamu membayarnya sekarang. Berhenti. Ketua Qi, dia membuat masalah di pertemuan kolaborasi kita. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ketua Qi, tolong jangan percaya omongan gilanya. Aku sudah mengenalnya selama 5 tahun.
Dia hanyalah wanita yang genit dan murahan. Tepat sekali. Kau adalah orang yang sangat berharga. Kau tidak bisa membiarkan penjual telur mengotori matamu. Ketua Qi, kolaborasi hari ini penting. Bakat Jingming, jelas bagi semua orang. Jangan biarkan orang-orang sampah merusak segalanya. Ya, resep-resep kuno itu. Saya meneliti dan menulis semuanya sepanjang malam. Jika saya berani menipu Anda, semoga saya disambar 5 petir dan mati dengan kematian yang mengerikan. Jiangming, berani kau ucap sumpah beracun itu? Sepertinya kau benar-benar sangat tulus. Tentu saja, saya pasti sangat tulus. Manajer umum Qi, kalau begitu kerja sama kita. Mengenai kerjasama, itu bisa dilanjutkan. Namun, kontrak ini harus ditandatangani olehnya. Manajer umum Qi, apakah Anda salah? Dia hanya orang bodoh. Saya pikir yang benar-benar bodoh adalah Anda. Kerja sama ini. Awalnya, manajer umum Qi membalas budi Nona Ji, bukan Anda, Jiangming. Apel. Bukankah Anda yang memfasilitasi kerjasama ini? Kau sendiri yang mengatakan ini. Aku tidak pernah setuju. Jiangming, sekarang kau mengerti situasinya, bukan? Dasar tidak berguna. Pembohong, Anda yang menghasut perselisihan antara saya dan Wu Xuan. Jingming, kau yang bilang akan bercerai dan menikahiku. Beraninya Anda mengatakan itu. Keamanan, usir dia dari sini. Jingming, kau bajingan. Wu Xuan, saya salah. Saya hanya membuat kesalahan yang setiap pria lakukan. Itu semua karena wanita itu. Wanita itu merayu saya. Tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya ya. Jiangming, kamu baru saja menamparku. Sakit sekali. Saya minta maaf. Saya salah. Ya, aku juga pantas dipukul. Hai, Wu Xuan, tolong maafkan kami. Wu Xuan, Anda mendukung studi saya setiap hari dan mendukung pekerjaan saya. Saya menyimpan semuanya di hati saya. Tanda tangani ini. Mulai sekarang, saya akan membuatkan Anda babi rebus setiap hari. Baiklah. Baiklah. Sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani. Jiangming, selamat bekerja sama. Gadis langit menebarkan bunga. Di Wu Xuan, Anda berani menipu saya. Dasar jalan kecil, tunggu saja sampai aku memukulmu sampai mati. Pria tak berperasaan wanita tua. Kamu tidak bisa menangkapku. Manajer umum Qi, aku. Karena kontraknya sudah dirobek, maka kerjasama kita berakhir The di film sini. was translated and narrated by M Media. Perilaku Jiangming bejat. Dia masuk daftar hitam di seluruh industri. Mulai sekarang, siapapun yang berani bekerja sama dengan Jiangming lagi akan menantang keluarga Kiku. Kalian, apakah itu jelas? Ya, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Manajer umum Qi, tolong ampuni hidup saya. Saya bersedia menjadi sapi atau kuda Anda. Tuan Qi, tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Qi, Kamu boleh pergi. Wu Xuan. Setelah bertahun-tahun ini, aku akhirnya menemukanmu. 15 tahun yang lalu. Aku membantu menyembuhkan kakimu, dan kamu membantuku membalas dendam. Kita impas. Aku mau pulang untuk menjual telur. Zuanhui, pelindung agung Balai Phoenix, dengan hormat menyambut kembalinya Dewi Sembilan Langit. Dengan hormat menyambut kembalinya Dewi Sembilan Langit. Aku kembali. Hari ini, fenomena langit berubah tiba-tiba. Bawahan Anda merasakan aura Dewi, dan segera bergegas ke sini. Yang mulia Dewi, kami telah mencari Anda selama 5 tahun terakhir ini. Selama 5 tahun terakhir ini, kesadaran ilahiku tersembunyi. Kalian tidak bisa menemukanku. Itu juga sudah tentu. Suanu, 5 tahun terakhir ini, apakah bangsa Yan tetap damai? Ketika Yang Mulia mengorbankan diri ke surga saat itu, situasi terus berubah selama 5 tahun terakhir. Untungnya, Balai Phoenix telah mempertahankan pertahanan yang kuat, dan 4 klan besar. Semuanya telah dengan rajin melindunginya. Negara Yan nyaris berhasil tetap stabil. 4 klan besar, mereka masih cukup setia. Dengan aura Dewi yang muncul kembali, bawahan Anda tidak berani menyembunyikan apapun. 4 klan besar sekarang sudah mempersiapkan untuk Anda sebuah jamuan penyambutan. Bagus, sudah waktunya juga untuk bertemu mereka. Memang,
Sudah waktunya untuk bertemu mereka. Bagaimanapun, Anda dan kepala 4 klan besar, keluarga Qi, masih memiliki pertunangan. Apa? Keluarga Qi. Kembalinya Dewi kali ini adalah kabar baik yang akan menyemangati Sia Agung kita. Perjamuan penyambutan ini harus ditangani dengan benar dan sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Keluarga Qi adalah kepala 4 klan besar. Biarkan saudara Qi yang menangani jamuan penyambutan. Kita bisa tenang. Tetua Qi, pada jamuan penyambutan ini, pertunangan antara Dewi dan Yanli harus diangkat, bukan? Dewi adalah makhluk yang sangat dihormati. Jika bukan karena penguasa Sia Agung saat itu secara pribadi mengatur pernikahan antara Dewi dan cucuku, maka keluargaku tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Yanli hanyalah orang cacat yang tidak berguna. Hak apa yang dia miliki untuk menikahi Dewi? Yuan Chuan, anak haram keluarga Qi. Wen Chuan, jangan tidak sopan. Kakak, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Jika Dewi benar-benar menikah, orang cacat tidak berguna dari keluarga kami ini. Tidak hanya keluarga kita akan kehilangan muka, tetapi seluruh negara yang akan kehilangan muka. Lagi pula, kakak laki-lakiku, bukankah dia masih memikirkan gadis desa yang menyelamatkannya itu? Kalau menurutku, pertunangan ini harus langsung dibatalkan. Pertunanganku dengan Dewi, itu adalah masalah antara kita berdua, dan tidak ada hubungannya denganmu, bajingan. Kau, Cukup. Bertengkar di antara kalian sekarang. Apakah kalian menganggapku sudah mati? Kakek. kakak, Aku baik-baik saja. Biarkan aku memberitahu kalian anak-anak. Pertunangan Dewi ditetapkan oleh leluhur kita dan tidak bisa dianggap enteng. Perjamuan Dewi tidak boleh ada kesalahan. Tuan muda kedua, orang yang Anda tunggu sudah tiba. Kau yang mengatakannya. Qianli berselingkuh dengan istrimu. Itu benar sekali, Tuan muda kedua Qi. Ya, masalahnya, istri saya masih bodol. Lihat betapa bejatnya selera Qianli. Bagus. Sangat bagus. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk membalikan keadaan. Bagaimana caranya? The Kau film urus was saja sesukamu. translated and narrated by M Media. Jamuan kembalinya Dewi Sembilan Langit. Qianli, tunggu saja sampai jamuan. Reputasi Anda hancur. Dewi selalu mengenakan cadar di depan umum. Sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah asli Dewi. Hari ini, kita akhirnya bisa menyaksikan keanggunannya. Dewi kembali mengenakan mahkota untuk menyatakan kepada seluruh dunia. Bisa menyaksikan pemandangan ini. Hidup ini sepadan. Di mana istrimu, Tuan Qi? Sejak pertemuan kolaborasi terakhir, dia menghilang. Jika Anda bertanya kepada saya, Qianli pasti menyimpan simpanan. Lalu apa yang Anda lakukan pada orang bodoh itu? Tidak peduli. Selama kau ada di sini hari ini, itu sudah cukup untuk menyulitkan Qianli. Tuan muda pertama Qi dari keluarga Qi tiba. Jiangming, apa yang kau lakukan di sini? Tuan muda kedua Qi menghormati saya. Jadi tentu saja saya datang. Qianli, Anda hanyalah seorang jalang yang tidak disukai dari keluarga Qi. Tuan muda kedua Qi kita adalah pilar masa depan keluarga Qi. Kau tidak bisa mengatakan itu. Qianli adalah tunangan Dewi. Hari ini, dia adalah setengah dari tokoh utama. Tuan muda kedua, berhentilah bercanda. Dia hanyalah anak haram itu. Dewi tidak buta. Aku memberitahumu ini sekarang. Bahkan jika Dewi menyukaiku, dia tidak akan menyukai Qianli. Bajingan itu. Dewi tiba. Bagaimana bisa dia? Seru, seru. Perjamuan ini sangat menyenangkan. Mengapa Dewi ini begitu bodoh? Bagaimana ini bisa disebut Dewi? Ini istriku. Mengapa kita tidak bisa menemukannya sebelumnya? Aku tidak menyangka dia akan datang sendiri ke pintu kita. Wushuang, mengapa kau datang? Aku datang untuk menghadiri perjamuan. Aku ingin tahu orang seperti apa. Tunanganku yang belum pernah kutemui ini tunanganku. Sebaiknya aku berpura-pura bodoh dan mengujinya dulu. Perjamuan hari ini tidak sederhana. Jika sesuatu terjadi, aku tidak bisa melindungimu. Asisten Lee, antar Nana Jipulan. Ya,
siapa wanita ini? Mengapa kau tidak memperkenalkannya? Hanya seorang teman. Teman? Teman macam apa? Apakah teman ranjang semacam itu? Jiang Ming, kau. Semuanya, kemarilah dan lihat. Wanita ini adalah istriku. Tapi Qianlei dia memanfaatkan kondisi mental istriku. Dia hanya lancang. Tuan muda pertama Qi kita, berkarakter lurus. Mana mungkin aku biarkan kau sebarkan rumor tak berdasar itu? Heu Linghang, dia tidak hanya ingin mencuri istriku, dia juga ingin memukulku. Lihat, dia, Qianlei, adalah bajingan seperti itu. Dia sama sekali tidak layak menikahi Dewi Agung kita. Jadi kamu yang bertunangan denganku. Aku tidak percaya Qianlei, si manis ini, bermain-main begitu besar secara pribadi. Jika Dewi mengetahui hal ini, keluarga Qi benar-benar akan menghadapi perhitungan. Jiang Min, masalah ini menyangkut pertunangan Dewi. Jadi kau tidak bisa bicara sembarangan. Apakah kau punya bukti? Istriku adalah buktinya. Ji Wushuang, kau tidak pernah berbohong. Katakan padaku, di perjamuan kolaborasi terakhir, apakah dia, Qianlei, melakukan gerakan tidak pantas padamu? Apa katamu? Aku tidak mengerti. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Cepat katakan. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Kamu bodoh besar. The film was translated and narrated by M Media. Tidak ada asap tanpa api. Kakak, masalah ini menyangkut Dewi. Jadi menurutku ini harus diselidiki secara menyeluruh. Apakah ini penyelidikan atau jebakan? Yuan Chuan, ambisi serigalamu. Saya yakin semua orang sudah tahu betul. Jadi bagaimana jika sudah jelas? Qianlei, kau hanyalah seorang pria tampan. Apa kau pikir kau bisa bersaing denganku? Berhenti. Dewi akan segera tiba. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak lancang. Kakak, dia, Qianlei, jelas memiliki pertunangan dengan Dewi. Namun dia bersikeras terlibat dengan Ji Wushuang. Masalah ini menyangkut Dewi. Jadi aku tidak berani mengabaikannya. Aku akan mengatakannya lagi. Tidak seorang pun boleh berani mengubah pertunangan Dewi. Perjamuan sudah dekat. Semua masalah bisa dibahas nanti. Penjaga, bawa wanita ini pergi. Berhenti. Qianlei, apakah kamu benar-benar akan, demi wanita ini, merusak perjamuan Dewi? Kakek, dia adalah penyelamat hidup yang selama ini kucari. Selama bertahun-tahun, 15 tahun yang lalu, dialah yang menyelamatkanku dari para barbar. Apa? Kamu adalah anak kecil itu dulu. Karena itu, saya putuskan membatalkan pertunanganku dengan Dewi. Batalkan pertunangan. Selama bertahun-tahun, perkembangan keluarga Qi telah melesat. Semua berkat pengaruh Dewi. Jika pertunangan benar-benar dibatalkan, maka keluarga Qi, Qianlei, kau sendiri, tidak berguna bagi keluarga Qi. Siapapun yang menggunakan, kau hanya bertahan sampai sekarang. Dengan mengandalkan pertunanganmu dengan Dewi. Berani-beraninya kau ingin memutus pertunangan dengan Dewi. Apa kau berniat menyeret seluruh keluarga Qi kita, ikut jatuh bersamamu? Omong kosong. Qianlei, jika dia benar-benar penyelamat hidupmu, maka keluarga Qi kita tentu tidak bisa mengabaikannya. Tapi pernikahanmu dengan Dewi tidak boleh dibatalkan. Kakek, karena saya sudah mengatakannya. Saya sudah memikirkan semuanya. Saya belum pernah bertemu dengan Dewi itu. Dan juga tidak punya perasaan apapun padanya. Lagi pula, saya tidak akan bergantung pada seorang wanita. Untuk mendukung karir saya. Apapun yang terjadi, saya akan melindungi orang yang saya sayangi. Kakek, tidak peduli apakah Ji Wushuang bodoh atau tidak. Saya akan menikahinya. Dan menjaganya seumur hidup. Kau meninggalkan Dewi yang sempurna dan tidak menikahinya. Bersikeras menikahi Ji Wushuang. Kakak, sudah kubilang sejak lama. Qianlei tidak mampu melakukan hal-hal besar. Jika kau terus memanjakannya, dia hanya akan membawa aib bagi keluarga Qi kita. Ya, Tuan Qi, dari semua orang yang bisa dipilih Qianlei, mengapa dia harus memilih istriku? Aku memberitahumu tentang Ji Wushuang. Dia tidak hanya bodoh, dan dia hanyalah seorang jalan. Si cantik dan si buruk rupa tidak masalah, tapi aku khawatir itu akan merusak reputasi seumur hidupmu. Qianlei, aku tahu kamu menghargai kesetiaan dan kebenaran, tapi pertunanganmu dengan Dewi diatur oleh guru terhormat. Itu tidak bisa diubah. Sejak saat dia menyelamatkanku saat kecil, saya hanya mengakui dia sebagai istri saya. Pikiran saya sudah bulat tentang ini. Jika kemarahan Dewi tidak bisa diredakan, saya bersedia meminta hukuman keluarga. Setia dan benar. Bertanggung jawab dan berani. Tunangan ini sepertinya cukup baik. Baiklah.
Meminta hukuman keluarga. Kalau begitu biarlah seperti katamu. Penjaga, bawa alat hukuman keluarga. Ini adalah harta keluarga Ki yang menjaga rumah tangga. Cambuk ilahi penekan jiwa. Konon cambuk penekan jiwa. 1 pukulan cambuk ilahi membakar organ dalam. 2 pukulan menyebabkan jiwa bergetar. Dan setelah 3 pukulan, bahkan jika seorang dewa agung datang, akan sulit menyelamatkan mereka. Menggunakan cambuk ilahi penekan jiwa untuk menghukum Qianli. Kakak Qi, kau benar-benar sudah keterlaluan. Qianli, The film was translated and narrated by M Media. Wu Shuang, saya baik-baik saja. Biarkan kakek menghukum saya sesukanya. Qianli, kamu adalah cucu tertua keluarga Qi kami. Kamu mengabaikan pertunangan guru terhormat, bertindak semaunya, dan tidak menghormati Dewi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Saya melindungi orang yang saya cintai. Saya tidak salah. Yanli, selama kamu mengakui kesalahanmu, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah Dewi tiba nanti, semuanya akan tidak dapat diubah. Saya tidak salah. Mengapa saya harus mengakuinya? Kakak tua Qi, kamu sudah keterlaluan. Yanli telah menyebabkan keributan besar. Jika dia tidak dihukum berat seperti ini, kemarahan Dewi tidak bisa ditenangkan. Yanli, cepat akui kesalahanmu. Setelah cambukan ketiga ini, nyawamu akan hilang. Yanli, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tidak. Haruskah kamu sejauh ini? Jika aku menjatuhkan cambuk ketiga ini, ikatan di antara kita akan berakhir saat itu. cukup. Wu Shuang, saya baik-baik saja. Ini adalah masalah keluarga antara keluarga Qi kami dan Dewi. Orang luar tidak boleh ikut campur. Tepat sekali, bahkan jika Dewi sendiri hadir, masalah ini pasti tidak akan dianggap enteng. Siapa bilang Dewi belum tiba? Ya Tuhan. Di mana Dewi? Aku adalah Dewi Sembilan Langit. Jiwo Suang. Tuan Tua Qi tidak bisa diselamatkan lagi. Apa yang kukatakan padamu? Dia seharusnya tidak diizinkan bertindak sembrono. Kau jelas-jelas hanya Qianli. Mungkinkah kau bersekongkol dengannya demi warisan keluarga Qi, membuat kakek marah selagi dia hidup, dan tak membiarkannya tenang setelah wafat? Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti kakek. Demi warisan. Fakta-fakta ada di depan matamu, dan kau masih mencoba membantah. Hari ini, aku minta para sesepuh 3 keluarga besar jadi saksi di sini. Aku, Yuan Chuan, atas nama kakak, akan mengusir keturunan durhaka ini dari keluarga Qi. Mulai hari ini, dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Qi. Selama aku di sini, jangan harap bisa dapat apapun dari keluarga Qi. Bukankah terlalu cepat bagimu untuk membuat keputusan sekarang? Tuan Tua Qi sudah tiada. Apalagi yang ingin Anda katakan? Aku bilang, kakak pasti akan bangun dalam 3 menit. Masih ada 10 detik sampai 3 menit berlalu. Aku, atas nama kepala keluarga Lu, menyatakan Qianli dan Jiwo Shuang, keduanya diusir. Tidak akan pernah masuk lagi. Sisa 5 detik. 4 detik. Masih menunda-nunda di saat seperti ini? Cepat lakukan. 3, 2, 1. Kakek, Tuan Tua Qi, Anda sudah bangun. Ada apa ini? kakek. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana ini mungkin? Menilai dari denyut nadinya, Tuan Tua Qi, Anda telah pulih sepenuhnya. Benar. Punggungku tidak sakit lagi. Dan kakiku tidak pegal lagi. Aku merasa benar-benar nyaman di seluruh tubuh. Ada apa di sini? Kakek, saat kakek sakit parah. Wu Shuanglah. Dia menyelamatkanmu. Baru saja, kakak Qi jelas sudah.
Mungkinkah si bodoh ini benar-benar mengetahui seni rahasia Dewi? Bagaimana mungkin? Ji Wushuang hanyalah jalang itu. Itu hanya kebetulan yang beruntung. Itu adalah salah diagnosis. Aku adalah tabib ilahi terkemuka. Beraninya kau memfitnahku, bocah. Tuan Tuaki menderita penyakit mematikan. Kecuali Dewi, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Namun Anda, hanya dengan beberapa gerakan, menyembuhkan Tuan Tuaki sepenuhnya. Mungkinkah Anda adalah Dewi? Ya, Dewi, aku Shan Wanshan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Anda masih kecil, dulu aku ke rumah Anda untuk belajar tentang pengobatan. Tetua Shen, kau tidak perlu melakukan hormat sebesar itu. Mungkinkah dia benar-benar Dewi? Ya, memang. Apakah dia benar-benar Dewi? Ji Wushuang, siapa sebenarnya dia? Dia hanyalah seekor semut. Izinkan aku memberitahu semua orang. Ji Wushuang telah menikah denganku selama 5 tahun. Sepanjang hari, selain menjual telur, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jika dia adalah Dewi, maka aku adalah Raja Langit. Dan Anda masih berlutut dan membungkuk padanya? Menurutku Anda, tabib tanpa alas kaki ini, pasti sudah pikun. Ji Wushuang, Anda hanya beruntun, bukan? Anda bisa menipu mereka, tapi Anda tidak bisa menipuku. Diam, tidak peduli apakah Ji Wushuang adalah Derry atau wanita biasa. Dia adalah penyelamatku dan juga dermawan keluarga kita. Aku melarangmu bersikap begitu kurang ajar terhadap dermawan kita. Tidak, Ji Wushuang hanyalah makhluk kecil dengan pikiran lambat. Mungkin, ini semua adalah skema Qianlei untuk membuatnya masuk ke keluarga. Aku hanya takut kau ditipu. Tuan Qi, Penjaga, usir bajingan ini dari sini. semua yang kukatakan adalah kebenaran. Tuan Qi, Ji Wushuang hanyalah orang bodoh. Jiang Ming, siapa yang memberitahumu aku idiot? Kau tidak bodoh lagi. Pernahkah kau melihat seseorang yang mampu menunjukkan keahlian medis tingkat tinggi seperti itu? Ini tidak mungkin. Aku Jiang Ming sudah pintar sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku ditipu oleh seseorang? Jiang Ming, kau terus mengatakan kau membencinya. Padahal, kau adalah orang paling bodoh. Karena kau sangat suka berdebat. Jiang Ming, seumur hidupmu, kau bisa saja menjadi seorang SpongeBob SquarePants. Ayo kita tangkap ubur-ubur bersama. Keluar. Cepat, bawa dia pergi. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Jangan biarkan dia keluar seumur hidup ini. Serahkan dia padaku. Wushuang, mungkinkah kamu benar-benar? identitasku. Bukankah kau sudah tahu? Guru berkata, aku adalah makhluk surgawi yang turun ke dunia fana. Dan aku sangat kuat. Senang bertemu denganmu, tunanganku. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai Dewi sekarang. Benar sekali. Hai Chen, keluarga Qi. Keluarga Bai dari Dongdu. Keluarga Lu dari Shanglan. Keluarga Yan Chuyeon. Selamat datang kembali, Dewi. Selamat datang kembali, Dewi. Aku, Siapa yang berani meniru Dewi? Direktur Balai Phoenix Hai Chen telah tiba. Direktur, aku mengundangmu ke sini. Aku Ti Wenchuan. Wanita ini secara terang-terangan meniru Dewi Sembilan Langit dan menipu orang-orang di sini. Winchuan, apa yang kau bicarakan? Aku sudah tahu sejak lama bahwa Ji Wushuang bukanlah Dewi yang asli, karena aku telah melihat Dewi yang asli. kau bilang aku penipu. Kamu sudah melihat Dewi. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Itu karena aku ingin melihat seberapa jauh kau dan yang satu ini bisa melangkah dalam memfitnah Dewi. Sampai sejauh mana aku tidak pernah menyangka kau akan begitu kurang ajar. Beraninya kau meniru yang mulia Dewi. Ji Wushuang, betapa lancangnya kau. Direktur, apakah kau melakukan kesalahan? Yang mulia, Dewi baru saja menyembuhkan penyakit tak tersembuhkan Tuan Tuaki. Aku adalah Direktur Balai Phoenix. Yang mulia sendiri. Bagaimana mungkin aku salah mengenalinya? Ji Wushuang, apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku merebut kembali identitasku sendiri. Apa salahku? Sebaliknya, kau. Karena kau adalah Direktur Balai Phoenix Hai Cheng. Mengapa aku tidak pernah melihatmu sejak aku kembali ke Hai Cheng sekian lama? Mungkinkah kau adalah penipu? Sungguh konyol. Token Phoenix ada di sini. Apalagi yang ingin kau katakan? Token Phoenix Dewi. Melihat token sama seperti melihat orangnya. Direktur ini asli. Salam, Direktur.
Aku tidak pernah mengeluarkan token Phoenix. Apa sebenarnya yang terjadi? Perjamuan Dewi ini penuh dengan insiden. Dewi telah mengetahui masalah ini dan sangat marah. Sekarang, kalian 4 keluarga besar benar-benar tidak menghormati Balai Phoenix. Dewi, karena itu masalahnya. Dewi akan menghukum kalian. Serahkan semua aset kalian. Apel, semua aset keluarga kita. Benar sekali. Serahkan semua aset kalian dan persembahkan kepada Dewi. Mungkin Balai Phoenix akan mengampuni nyawa kalian. Aku tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Kau penipu, beraninya kau masih berteriak-teriak. Wushuang, ada yang tidak beres tentang ini. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Seorang direktur belaka berani bertindak seperti ini. Pasti ada cacing di Balai Phoenix. Serahkan semua aset dari 4 keluarga besar kalian. Perjanjian pengalihan aset. Jika tidak, kalian. Aku rasa ini bukan perintah Dewi, melainkan Balai Phoenixmu. Coba cari untung, Kang. Token Phoenix ada di sini. Apa yang kukatakan adalah kehendak Dewi. Fondasi keluarga baikku yang berusia seabad. Bagaimana mungkin dilepaskan begitu saja? Bahkan jika Dewi sendiri ada di sini hari ini, dia tidak akan berani mengambil keuntungan dari keluarga baikku. Keluarga baikku sama sekali tidak akan menyerah. Baiklah, keluarga baik benar-benar punya tulang punggung. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke kematianmu. Baiklah, properti ini. Apakah kau akan menyerah atau tidak? Seorang direktur Balai Phoenix yang bermartabat. Beginikah caramu menyakiti orang tak bersalah? Orang tua, apakah aku menyakitinya? Tidak. Jika aku menandatangani, bukankah itu properti? Aku bersedia menyumbangkan semua propertiku. Tolong, Dewi, ampuni nyawaku. Dan bagaimana denganmu? Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Aku punya. Keluarga Luku bersedia menawarkan semua asetnya. Kami minta Balai Phoenix maafkan keluarga Lu. Patriarki. Bagaimana denganmu? Kakak. Sekarang, hadapi kenyataan. Hanya dengan kehilangan kekayaan kau bisa menghindari bencana. PATRERKK, kau harus memikirkannya dengan cermat. Seluruh keluarga Kimu. Ratusan nyawa. Semuanya ada di tanganmu. Keluarga Ki kami tidak akan menandatangani. Qianlei, kau berani merobek perjanjian itu. Tidakkah kau takut akan kemarahan Dewi? Dewi dan Aula Phoenix adalah perwakilan keadilan. Dan saya tidak menyangka keadilan semacam ini menindas orang yang tidak bersalah. Qianlei, jika kamu ingin hidup, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi sekarang kau berbicara sembarangan. Apakah kau mencoba menyeret seluruh keluarga Ki kita ke liang kubur? Bagus, keluarga Ki, aku memberimu kesempatan. Kalian sendiri tidak menghargainya. Tidak, Direktur. Tuan Tua Ki sudah memikirkannya sekarang. Kakek, ada yang tidak beres tentang ini. Kita tidak bisa menyerah. Aku akan menyerahkan properti keluarga saja. Kakek, Begitu lebih baik. Namun, cucumu telah berulang kali memprovokasi Balai Phoenixku. Dia tentu saja tidak bisa dimaafkan. Kurasa kau mencari masalah. Kau penipu. Beraninya kau mencampuri urusanku. Aku tidak tahu bahwa dalam 5 tahun ini, Balai Phoenix sudah membusuk sejauh ini. Berani kau arahkan pedang ke orang tak bersalah. Apakah begini cara Zuanmu biasanya? Mendisiplinkanmu. Lancangnya, beraninya kau memanggil pelindung agung dengan namanya. Kurasa kau mencari masalah. Tidak hanya aku berani memanggil namanya. Aku juga bisa membuatnya bersujud padaku. Hanya seekor semut. Beraninya kau tidak menghormati pelindung agung. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar menemui jalan buntu dengan memprovokasiku. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Serang dia. Kau berani memperlakukanku seperti ini. Dewi tidak akan melepaskanmu. Dewi, aku lihat kau masih tidak mengerti. Siapa tuanmu yang sebenarnya? Balai Phoenixku tidak bisa mentolerir hama sepertimu. Dewi Sembilan Langit telah tiba. Itu dia. Jie Wushuang. Dasar bodoh, apa yang kau lakukan di sini? Salam, Dewi. Dialah yang menghina orang-orang di Balai Phoenixku. Dewi,
Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Ye King, kau mengaku sebagai Dewi. Lancar. Mengapa kalian tidak berlutut di hadapan Dewi? Aku belum membalas dendam atas dendam dari jamuan kerjasama itu, karena kau sudah di sini. Kalau begitu mari kita selesaikan semua keluhan lama dan baru. Mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Untuk apa kalian berdiri di sana? Mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Selamat datang, Dewi. Selamat datang, Dewi. Aku di sini hari ini untuk beberapa urusan. Pertama, aku ingin memutuskan pertunanganku dengan pria ini. Dan kemudian, aku ingin bertunangan dengan Ki Wencuang. Wencuang, kapan kau terlibat dengan Dewi? Kakak. Aku melakukan ini untuk melindungi keluarga Ki. Qianli bersikeras untuk bersama. Jiwo Shuang, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat keluarga Ki kita merosot. Mulai sekarang, aku akan bekerja sama dengan Dewi untuk membawa kemakmuran bagi keluarga. Yuan Chuang, untuk merebut kekuasaan di perjamuan hari ini, kamu benar-benar mengerahkan banyak usaha. Jangan The terburu-buru. film was Aku telah translated melakukan lebih dari and ini. narrated by Kedua. M-Media. Aku ingin semua aset dari 4 keluarga besar sebagai hadiah pernikahanku untuk Wencuang. Kau bersusah payah mencuri identitasku hanya untuk mencuri beberapa properti dan untuk menyenangkan seorang pria. Ye King, apakah kamu sudah gila? Baiklah. Demi aset keluarga kita, kau telah memainkan permainan yang begitu besar. Ki Wencuang, kau benar-benar memiliki ambisi serigala. Melihat keadaan sekarang, ini sudah pasti, kakak. Akta pengalihan untuk keluarga Ki ini. Tolong tanda tangani. Wencuang, keluarga Ki kita, bagaimana bisa menghasilkan orang sepertimu? Begitu aku menjadi yang terkaya, aku akan, bersama dengan Dewi, menjagamu dengan baik. Kakek Ki, tolong tanda tangani saja. Istana Phoenix kami akan bertanggung jawab atasmu. Kamu bisa menandatanganinya. Tapi Ye King, mengapa kami harus mempercayaimu? Beraninya kau mempertanyakan Dewi. Kamu mengaku sebagai Dewi. Kamu harus memberikan bukti yang meyakinkan. Kalau tidak, bukankah kita semua akan tertipu begitu saja? Baru saja, Jiwo Shuang juga mengaku sebagai Dewi. Perjamuan hari ini ramai dan kacau. Semua orang harus berhati-hati. Tepat sekali. Kalau menurutku, Ye King memiliki niat buruk. Dia langsung mengingini aset keluarga kita. Dia tidak memiliki sikap Dewi sama sekali. Kau, Baiklah. Kalau menurutku, Leontin Phoenix adalah barang pribadi Dewi. Hari ini, siapapun yang bisa mengeluarkan Leontin Phoenix, maka dia adalah Dewi yang sebenarnya. benar. Hari ini, kita tidak akan mengakui hal lain. Hanya Leontin Phoenix. Leontin Phoenix yang kau bicarakan itu, apakah ini? Leontin Phoenix ada di sini. Apalagi yang ingin kau katakan? Leontin Phoenixku, ternyata ada padanya. Ayo panggil aku ibu. Sekarang, tidak ada yang keberatan kan? Ye King adalah Dewi Sembilan Langit kita yang terhormat. Jiwo Shuang, apalagi yang ingin kau katakan? Kudengar ilmu medis Dewi sangat hebat, bisa menghidupkan orang mati dan memulihkan tubuh. Karena kamu adalah Dewi, bisakah kamu menunjukkan kekuatan ilahimu dan menyembuhkan kakinya? Kakiku. Ya, jika Dewi benar-benar bisa menyembuhkan kakiku, maka pewaris keluarga Ki, saya bisa menyerah pada Yuan Chuang. Kau berharap keluarga Ki selalu menjadi milikku untuk diambil. Hanya kalian mencoba menipu Dewi untuk menyembuhkan kakimu. Tepat sekali. Mengapa aku harus menyembuhkan kakinya? Sekarang setelah Leontin Phoenix muncul, aku sudah membuktikan identitasku. Jiwo Shuang, kau tidak masih mencoba berjuangkan. Memang itu benar. Kamu salah paham. Semua bilang Dewi menyembuhkan dan menyelamatkan. Membutuhkan kekuatan ilahi yang melimpah. Nona Ye telah berulang kali menolak. Mungkinkah dia tidak memiliki kekuatan ilahi sama sekali? Tepat sekali. Mengapa dia terus menolak? Aku baru saja kembali baru-baru ini. Dan saat ini tidak bisa melakukan seni medis. Itu benar-benar disayangkan. Namun, Dewi, ku dengar Leontin Phoenix ini terbuat dari giok ilahi kuno dan membutuhkan seni rahasia Dewi. Tanpa tenaga dalam, itu bisa memanggil Yang Maha Kuasa, Jenderal Ilahi 5 elemen kuno. Mungkin mereka punya cara untuk menyembuhkan kaki Anli. Yang mulia, Dewi, kami berpandangan sempit.
Mengapa kamu tidak memanggil mereka? Dan biarkan kami menyaksikannya. Ya, panggil mereka saja. Kekuatan ilahi apa? Jangan bilang kamu tidak bisa. Bagaimana mungkin aku tidak? Aku adalah dewi yang bermartabat. Kalau begitu, Dewi, tolong, panggil Jenderal Ilahi kuno untuk membantu menyembuhkan kakiku. Tapi, Yang mulia, biarkan saja mereka menyaksikannya. Sempurna. Semua orang dari Istana Phoenix kami juga ingin menyaksikan keagungan Anda. Ya, King, tunjukkan saja apa yang bisa kau lakukan dan beri mereka pelajaran. Paling buruk, kita akan menyembuhkannya, lalu mematahkannya lagi. kedua pria tampan ini, seni rahasia apa yang kumiliki? Dewi menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah peristiwa besar. Kamu bahkan tidak akan menyayangkan. Setetes darah pun kan, setetes darah. Untuk memanggil Jenderal Ilahi. Bukankah itu hanya tentang meneteskan darah segar Dewi? Keliontin Gyo, hanya itu saja. Apa susahnya itu? Sudah berakhir. Jika aku tidak bisa memanggil Jenderal Ilahi, maka peniruanku sebagai Dewi terbongkar. Dewi, mengapa kamu belum bergerak? Apakah kamu punya kekhawatiran apapun? Kurasa kalian semua hanya tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. King, hanya setetes darah, bukan. Aku akan membantumu. Jangan. Jenderal 5 elemen kuno, patuhi perintah Dewi. Itu benar-benar berhasil secara tidak sengaja. Artefak Dewi ini tidak semujarab yang mereka katakan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku adalah Dewi. Mukjizat ilahi. Hanya Dewi yang bisa menciptakan mukjizat ilahi seperti itu. Kalian orang-orang tak bernama. Untuk bisa menyaksikan mukjizat ilahi seperti itu juga berkah dari kehidupan lampau kalian. King, aku tidak percaya kau punya trik seperti itu. Mulai sekarang Bang Sayang, mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita. Iya King, Jenderal 5 elemenmu sudah tiba semua. Cepat perintahkan mereka untuk menyembuhkan kaki Anli. Sembuhkan kaki, karena aku memiliki kekuatan tertinggi seperti itu, mengapa aku harus menyembuhkan kakimu? Menyingkirkan kalian semua, bukankah itu lebih mudah? Dewi, apa maksudmu dengan itu? Dewi tidak ingin membunuh keledai setelah selesai bekerja, bukan? Ji Wushuang, kau telah menggagalkan rencanaku berkali-kali. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Bagaimana kalau kita mulai denganmu dulu? Jenderal 5 elemen, patuhi perintahku. Segera singkirkan Ji Wushuang. Wushuang, Jangan pergi. Saya menawar 100 juta. Pangeran pertama. Vas bunga bangsayan Anda itu sebenarnya tidak buruk. Saya akan membawanya kembali untuk pelayan saya. Untuk digunakan sebagai pispot. Sangat cocok. Yang mulia, Anda benar. Digunakan sebagai pispot untuk Anda adalah kehormatan mereka. Kalian bangsa-bangsa kecil, beraninya kalian begitu lancang? Sebut. Saya beritahu Anda, hari ini saya akan membayar 10 kali lipat harganya untuk menawar semua harta di sini, tempat ini. Saya membeli semuanya. Apakah dia pantas dengan dia yang seperti ini dan membeli semuanya? Cepat ketuk palu. 100 juta, 500 juta. 500 juta. Ji Wushuang, apa kau gila? Beraninya kau menantang pangeran pertama kami. Ini persaingan yang adil di lelang. Yang membayar tertinggi mendapatkannya. Bagaimana itu menantang siapapun? Ada pepatah lama bahwa orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Anda hanya seorang wanita, berani menantang saya. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Saya beritahu Anda, apapun yang saya inginkan, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Mereka yang menentang saya akan menghadapi satu kata, yaitu mati. Saya menawar 600 juta. Sangat kaya. Bagaimana jika kalian berdua tidak punya uang? Jangan mencoba bersaing. Jangan sampai kehilangan celana dalammu. 1 miliar. Anda mencari masalah. Saya menawar 1 miliar. Sekarang sudah jauh melebihi harga asli porselen biru putih yuan. Apa yang Anda tahu? Sekarang ini, pertarungan martabat. apa? Bukankah kalian semua sangat kaya? Kenapa sekarang kau menambahkan 50 juta pada tawaran? Aku menawar 10 miliar. Tidak masuk akal. Anda dari bangsayan benar-benar tidak masuk akal. Qianlei, berhentilah membual. Aku tahu betul berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Qi, pangeran pertama. Aku tahu aset keluarga Qi yang terbaik. Jika digabungkan, hanya 10 miliar. Mereka mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk melawan kita. Jika kita hanya menambahkan sedikit lagi, mereka pasti akan hancur. Baiklah,
karena Anda berani memprovokasi saya. Maka, saya akan membuat Anda kehilangan segalanya. 10 miliar. Dia dari keluarga Qi, kepala dari 4 keluarga besar. Meski mengorbankan seluruh keluarga Qi, mereka tetap tak sanggup. Kita biarkan mereka lolos lagi. 20 miliar. Anda, 20 miliar. Bagaimana mungkin? Keluarga Qi jelas sudah. Siapa bilang? Aku hanya punya keluarga Qi. Apel, Selama bertahun-tahun kau mencoba menyakitiku. Aku menggunakan nama Tuan Qi dan memulai beberapa bisnis kecil di luar negeri. Nilai pasarnya saat ini sudah menjadi nomor 1 secara global. Apel, dia adalah orang terkaya misterius di dunia. Tuan Qi, karena dia adalah Tuan Qi, maka 10 miliar tentu saja tidak masalah. Ini tidak mungkin. Kalau begitu kalian berdua, berapa banyak aset yang sebenarnya Anda miliki sekarang? 100 miliar. Tidak. Maksudku adalah, itu cukup untuk membelimu. Anda, Sekarang, apakah kau masih akan menawar? ayah kaisar menginstruksikan, semuanya harus memprioritaskan harta pamungkas. Lebih baik tidak impulsif. Pispat rusak ini. Tidak apa-apa membiarkan Anda memilikinya. Vas porselen biru putih dinasti Yuan. 20 miliar. Selesai. Lelang berlanjut. Barang kedua yang dilelang. Kayu kuno tua yang digali dari Changshan. Harga awal 1 yuan. Bukankah ini hanya sepotong kayu biasa? Bagaimana bisa ada di lelang? Sepotong kayu tak berguna ini. Diberi pul, saya tak mau ambil. Mengapa ada yang menawarnya? Bagaimana potongan kayu ini membawa aura kerajaan bela diri kuno yang punah? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mungkin aku tidak istirahat dengan baik kemarin. Bukan apa-apa. Jadi ini yang ayah kaisar suruh saya tawar. Kayu dewa kuno yang hilang dari kerajaan bela diri kuno. 1 yuan. Saya akan menawarnya. 1 yuan, panggilan pertama. 1 yuan, panggilan kedua. Orang-orang Dongying. Jadi ini adalah tujuanmu. 1 yuan, panggilan ketiga. Aku menawar 100 juta. Apel. Itu hanya sepotong kayu. Anda menawar 100 juta. Jadi kenapa? Negarayanku, jangankan sepotong kayu rusak. Bahkan jika itu apapun, tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Baru saja, saya mengalah kepada Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diintimidasi? Saya menawar 10 miliar. Apa? 10 miliar. Untuk membeli sepotong kayu rusak. 10 miliar. Pangeran pertama. Potongan kayu rusak ini hanya bernilai 1 yuan. Tapi caramu menghamburkan uang terlalu menawan. Bagaimana? Masih mau samai atau naikkan tawaran 10 miliar itu? Tentu saja aku akan. Aku menawar 100 miliar. 100 miliar. Bagaimana mungkin? Baru saja. Bukankah Anda sudah menawar 20 miliar? Bagaimana Anda masih bisa memiliki 100 miliar? Juru lelang. Orang ini mengganggu ketertiban tempat. Menawar dengan jahat. Cepat, usir dia. Jika kau tidak percaya, kau bisa mengajukan verifikasi modal. 100 miliar. Benar-benar ada 100 miliar. Anda. Siapa sebenarnya Anda? Benar-benar memiliki uang sebanyak itu. Di negara yang seseorang dengan aset ratusan miliar, itu hanya bisa menjadi Dewi 9 Langit. Mungkinkah dia Dewi 9 Langit? Benar sekali. Aku adalah Dewi 9 Langit, Jiwu Suang. Anda. Orang-orang Dongying, hari ini, dendam baru dan lama. Kita akan selesaikan semuanya bersama. Ayah kekaisaran saya berkata, untuk mendapatkan kayu dewa dengan segala cara. Karena itu masalahnya. Bagaimana jika kita mempertaruhkan kas negara? Saya menawar 500 miliar. Total asetku hanya 100 miliar. Aku tidak bisa menyentuh aset Balai Phoenix. Apa yang harus kulakukan? Dewi, 5 tahun yang lalu, Anda sendiri menyelamatkan seluruh bangsa yang, dan sekarang mereka menganiaya rakyat kami. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan keluarga Wang Shancheng saya. Kami siap menyerahkan 50 miliar seluruhnya. Membantu Dewi melawan bajingan itu. Untuk menjunjung tinggi martabat nasional kami, keluarga Zhang menawarkan 30 miliar. Untuk membantu Dewi, keluarga Zhou saya menawarkan 80 miliar. Aku, Qianli, bersedia menawarkan seluruh kekayaanku, 300 miliar. Untuk membantu Dewi dalam lelang. Tenang saja, semuanya. Selama aku di sini, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Melawan kami akan membuat hidup kalian sangat sulit. Kami memiliki warisan 1000 tahun, membina banyak orang. Kapanpun, kami akan berdiri tegak. Menghadapi kalian musuh-musuh barbar. Biarkan aku mengatakannya lagi.
Selama aku di sini, aku lindungi negaraku tanpa sesal. Kayu ilahi kuno 560 miliar terjual. Kayu suci kuno kerajaan bela diri kuno, memang harta karun. Yanli, ambil ini. Baiklah, Jiwo Xuan. Awalnya aku berniat mengampuni nyawa kalian dan menjadi budak kami di masa depan. Karena kalian begitu sombong. Jangan salahkan aku jika tanpa belas kasihan. Bagaimana bisa segel kekaisaran negara ada di sini? Kali ini, tujuan utamaku adalah untuk ini. Bukankah segel kekaisaran negara ada di ibu kota? Mengapa ada di sini? Jiwo Xuan, kebijaksanaan kami di luar imajinasi kalian. Putaran ini, kami telah merencanakan sejak 5 tahun yang lalu. Maksudmu, 5 tahun lalu, kau menciptakan wabah, menyakiti rakyat kami, hanya untuk merebut segel kekaisaran negara. Tepat sekali. Dulu, kau korbankan diri demi selamatkan orang dan memadamkan pemberontakan, mengganggu rencana kami. Kami menyembunyikan benda itu di sini. Sekarang waktunya sudah tepat. Aku akan merebut kembali milikku. Segel kekaisaran kami. Kapan itu menjadi milikmu? Dengan segel kekaisaran negara di tangan, mulai sekarang, anak-anak kota yang akan selamanya menjadi budak kami. Tidak mungkin. Kami tidak akan pernah menjadi budak. Kalian keluar dari negara yang demi segel kekaisaran. Beraninya kalian masih begitu lancang. Penjaga, segera eksekusi mereka sebagai tontonan publik. Lari. Lari. Ayo. Aku akan melawanmu sampai akhir. Lihat, siapa berani sentuh rakyatku. Hari ini adalah hari kalian. Tunggu apa lagi? Serang. Kau. Jangan mendekat. Mereka yang menyinggung negara Yan akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh. Untungnya, kami menemukanmu. Utusan Balai Phoenix tiba. Zuanmu Balai Phoenix terlambat menyelamatkan. Syukurlah, tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Semua anggota Balai Phoenix, dengarkan perintahku. Semua penjahat yang hadir, jangan biarkan satu pun lolos. Termasuk Yuan Chuang, pengkhianat ini. Zuanwu, masalah segel kekaisaran sangat penting. Aku akan menginterogasi pangeran pertama ini. Kau, cepat pergi ke ibu kota dan serahkan segel kekaisaran kepada raja. Dewi, perintahmu. Sekarang, tidak lagi efektif. Apa maksudmu? Balai Phoenix, patuhi perintahku. Singkirkan Dewi Sembilan Langit. Bagaimana bisa itu kau? Tidak menyangka ini kan? Sejak 5 tahun yang lalu, kami, Dongyin, sudah menyusup ke Balai Phoenix. Bahkan pelindungmu telah menjadi bawahanku. Zuanwu, dulu, kau bilang, kau akan melindunginya. Meski harus mati 10.000 kali tanpa sesal. Mengapa kau seperti ini sekarang? Semua orang di Balai Phoenix telah diracuni oleh Yingguo. Hanya pangeran pertama yang memiliki penawar racun ini. Kami tidak punya pilihan. Sudah kubilang, jangan pernah meremehkan kebijaksanaan kami orang Dongyin. Bahwa kita memiliki situasi ini sekarang. Semuanya sesuai rencana kami. Sekarang aku akan membunuhmu. Dan langsung menuju istana. Untuk merebut tahta. Kalian orang-orang Dongying hanya mencari mati. Jiwo Xuan, kau bertarung sendirian sekarang.
Mengapa kau tidak menyerah saja? Jadi kenapa, jika hanya aku sendiri? Jika kau ingin mengambil negara yang kami, kau harus melangkahi mayatku dulu. Serang. Ji Wuxiang, seluruh istana Phoenixmu telah membelot. Apakah kau masih tidak akan menyerah? Istana Phoenix hanya memiliki beberapa ratus orang, tapi aku memiliki miliaran patriot. Sama sepertiku, kau bisa mengendalikan istana Phoenix dengan racun ampuhmu, tapi kau tidak bisa mengendalikan kami semua selama salah satu dari kami tersisa. Mana mungkin kami mudah menyerahkan tanah air kepada orang lain. Sekarang kau adalah satu-satunya yang tersisa di medan ini. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Ji Wuxiang, apakah kau lupa 5 tahun yang lalu? Kau diracuni. Apa? 5 tahun lalu, kau berkorban demi orang lain, demi rakyat jelata. Itulah mengapa kau sendirian. Mengonsumsi semua racun di kota. Semua racun masuk ke tubuhmu. Tidakkah kau tahu itu? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Rasa racun donggingku yang menusuk tulang. Kau juga harus merasakannya. Ji Wuxiang, kau juga bagian dari rencana pembelatan kami. Jika kau menyerah dengan patuh dan menjadi temanku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Mulai sekarang. Kau ingin aku menyerah? Sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu, maka kau akan binasa. Wuxiang, kau sudah menyelamatkanku berkali-kali. Kali ini, giliran aku yang menyelamatkanmu. Qianli, Qianli, Yanli. Qianli, bangunlah. Hanya orang biasa berani menghalangi katana donggingku. Benar-benar terlalu percaya diri. Kau akan membayar dengan nyawamu. Hentikan perjuangan sia-siamu. Orang-orang Dongying, semoga kau mati mengenaskan. Maka kau akan binasa. Yanli, Bagaimana kau masih hidup? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa orang biasa bertahan? Katana donggingku. Yanli, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Ini adalah dikatakan bahwa di kerajaan bela diri kuno, pedang Xuantia mampu membunuh apapun. Dikatakan bahwa hanya garis keturunan kerajaan dari kerajaan bela diri kuno yang bisa menggunakannya. Tapi, kerajaan bela diri kuno 20 tahun yang lalu adalah dimusnahkan bersama oleh 8 negara. Kebetulan, aku adalah keturunan terakhir dari kerajaan bela diri kuno. Berkat kayu ilahi kuno dari Lelang, aku mengingat semuanya. Kalian Dongying pertama menjarah kerajaan bela diri kuno. Dan kemudian mengincarku. Hari ini, dendam lama dan baru akan kutuntaskan. Dongging agungku maju dengan mantap. Untuk inilah semua ini. Aku tidak mungkin kalah begitu saja. Kalau begitu mari kita coba. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Dewi Sembilan Langit Ji Wuxiang memberi hormat kepada Tuan. Mohon cepat bangkit. Wuxiang, bagaimana racun sisa di tubuhmu? Penawar racun ditemukan pada Pangeran Jepang. Aku sudah pulih. Terlebih lagi, tabib Dewa Tetua Shen sudah mengembangkan formula penawar racun. Segera, semua orang yang menderita racun kuat Jepang akan dapat pulih segera. Bagus sekali, Wuxiang, Yanli, kali ini. Beruntung ada kalian semua. Demi bangsa, kami tak gagal menjalankan misi. Demi bangsa, kami tak gagal menjalankan misi. Segel Jiok Nasional Tuan yang hilang selama 5 tahun telah berhasil ditemukan kembali. Dulu, Jepang memanfaatkan kekacauan itu dan diam-diam menukar segel negara. Saat itu, karena takut akan bencana. Kami menyembunyikan masalah ini. 5 tahun telah berlalu, berputar-putar, dan akhirnya kembali. Mulai sekarang, akan kubersihkan dan bangun kembali Balai Phoenix dan terus memenuhi misinya. Tidak ada penyesalan bahkan jika aku mati 10.000 kali. Yanli, 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 ada apa, Yanli? Wuxiang,
Bagaimana keadaan Yan Li? Racun di tubuh Yan Li ditanam 15 tahun yang lalu, khusus untuk menahan keturunan kerajaan seni bela diri kuno. Sekarang, dengan bangkitnya garis keturunan Yan Li, racun ini telah aktif. Tapi racun seperti itu, aku juga tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Wuxuan, Anda bisa menyembuhkan orang mati dan memperbaiki tulang. Bagaimana Anda tidak bisa menyembuhkan racun ini? Aku belum pernah melihat racun ini sebelumnya. Bahkan tidak disebutkan dalam teks kuno guru. Aku... Wuxuan. Tidak apa-apa. Bisa bertemu denganmu di kehidupan ini. Aku sangat bahagia. Yan Li. Qi Yan Li. Siapa bilang tidak ada harapan? Salam, Tuan. Mohon cepat bangkit. Wuxuan, pil obat ini bisa menyembuhkan racun Yan Li. Ini adalah ramuan dari kerajaan seni bela diri kuno. Dulu, penguasa kerajaan seni bela diri kuno terkena racun yang kuat, dan seluruh bangsa dimusnahkan. Untuk melestarikan garis keturunan seni bela diri kuno, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyegel garis keturunan Yan Li. Dan dia mempercayakannya kepadaku. Itu agar suatu hari, setelah garis keturunan Yan Li terbangun, dia bisa hidup sehat. Wuxuan, dulu Tuan mempercayakan Yan Li kepada saya. Dan secara pribadi mengatur pernikahan Anda. Sekarang tempatnya, Anda tidak hanya melindungi Yan Li, tetapi garis keturunan Yan Li juga melindungi Anda. Apa yang kamu tunggu? Cepat berikan kepada Yan Li, suruh dia meminumnya. Yan Li, kau sudah bangun. Di masa depan, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Ya,